Om Swastiastu. Perkenalkan saya Igede Arya Aditya dengan NIM 22055411132. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Manajemen Suplai Energi Listrik kelas B dengan dosen pengampu saya dari mata kuliah tersebut itu Made Mataram, di mana untuk jurnal yang saya presentasikan ini yaitu berjudul Economy Dispatch Analysis Using Equal Incremental Cost Method with Linear Regression Approach berasal dari Journal of Renewable Energy, Electrical and Computer Engineering yang diterbitkan pada tahun 2021. Baik, dari jurnal yang telah saya baca dari review tersebut, itu terdapat permasalahan pada jurnal tersebut itu membahas mengenai bagaimana meminimalkan biaya dari BBM yang dominan dalam operasional pembangkit. Kemudian juga bagaimana mengatasi fluktuasi dari biaya BBM akibat perubahan permintaan listrik. Kemudian juga bagaimana mengoptimalkan ekonomi dispatch untuk mencapai biaya pembangkit listrik terendah. Kemudian ada pun solusi ataupun tujuan dari jurnal tersebut itu di mana itu untuk yang pertama itu dengan analisis ekonomi dispatch itu akan menghasilkan biaya minimum pada genset. Kemudian yang kedua itu penerapan ekonomi dispatch dengan optimalisasi distribusi beban untuk biaya produksi listrik yang minimum. Kemudian ada pun metode penelitiannya itu di mana itu menggunakan equal incremental cost dengan linear regression atau least square. Oke, baik. Kemudian ada pun tujuan literatur dari jurnal ini, itu di mana ada operasi sistem tenaga listrik, di mana pengoperasian sistem tenaga listrik ini pada frekuensi tetap dikatakan dalam keadaan daya seimbang jika total daya real yang dihasilkan sama dengan total beban sistem. Oke, dengan persamaan itu di bawah itu, di mana itu PG itu ada PR plus PL, di mana PR itu tuh total beban sistem dalam satuan MW, juga PL itu total loss atau kehilangan daya aktual dari saluran transmisi yang telah disalurkan untuk kepada pengguna. Kemudian adapun juga ekonomi dispatch. Jadi ekonomi dispatch ini adalah metode yang digunakan untuk membagi daya yang dihasilkan oleh unit pembangkit untuk memenuhi persyaratan beban. Dalam ekonomi dispatch ini ada dua kendala tertentu yang harus dipenuhi, yaitu kendala kesetaraan dan juga kendala ketimpangan. Oke, di mana ada bersama itu di mana itu kendala kesetaraan dan kesetimpangan itu di mana ada PI min antara PI min itu ke kendala kekurangannya atau ketimpangannya, kemudian dengan PI max-nya atau untuk pada posisi maksimal. Untuk konfigurasi beberapa generator yang melayani beban itu ada di mana itu F total itu ditambah dengan F1, F2 dan F3. Ada juga P total untuk daya totalnya, nanti juga ditambah dengan daya total 1, daya total 2, daya total 3 juga. Oke, nanti akan mungkin lebih jelasnya nanti dalam penjelasan hasil data yang melalui Excel yang telah saya buat. Kemudian di sini ada regresi linear kuadrat terkecil, dia jadi di sini memakai kuadrat terkecil dari data, nanti ada data genset, data genset, kemudian untuk persamaan regresi linear ini melalui persamaan itu lambda A B plus B, di mana besar konstanta A dan B ini dapat ditentukan melalui persamaan, yaitu di mana A sama dengan N, ekuivalen dengan PF, kemudian dikurangi dari penjumlahan seluruh P dan juga penjumlahan seluruh F, kemudian N dikali dengan penjumlahan seluruh P kuadrat, dikurangi penjumlahan seluruh P kuadrat. Kemudian untuk yang B, itu di mana ada penjumlahan seluruh P kuadrat dikali penjumlahan seluruh F, kemudian dikurang dari penjumlahan seluruh P dikali dengan penjumlahan seluruh PF, kemudian dibagi dengan penjumlahan seluruh P kuadrat dikali N dikurangi penjumlahan seluruh P kuadrat. Di mana untuk F itu adalah masukan bahan bakar dengan satuannya itu dolar per jam, di mana untuk P itu keluaran dayanya, untuk A dan B itu konstanta garis linear melalui data yang nanti akan ditampilkan, kemudian ada N itu jumlah data, banyak data yang ada yang diketahui. Untuk karakteristik input dan output dari generator, itu di mana pembangkit termal merupakan karakteristik yang menggambarkan hubungan antara input berupa permintaan energi panas atau bahan bakar dengan output dihasilkan oleh genset. Seperti itu. Baik, di sini ada data operasional di sini pada jurnal ini di PLTU Pangkalan Susu. Oke, di mana untuk perhitungan satuan 1 itu ada tabel pada tabel 1, kemudian data perhitungan untuk data satuan 2, kemudian juga ada data beban listrik PLTU Pangkalan Susu. Ya, di sini untuk di tabel 1 tabel 2 itu ada power, full flow, atau kemudian ada cost-nya dalam rupiah, juga ada cost dalam dolar. Nah, di sini juga ada data beban PLTU Pangkalan Susu, di mana ada unit 1, unit 2, ada untuk kinerjanya selama setiap 1 jam. Kemudian di sini juga ada cost-nya, itu dolar per jam.
Nah, kemudian untuk pemodelan unit pembangkit dengan regresi linear kuadratis kecil, oke, jadi untuk dari data yang telah diketahui itu didapat itu untuk pemodelan unit pembangkit ini bertujuan untuk menentukan persamaan karakteristik input dan output dari unit pembangkit. Di mana untuk karakteristik input dan outputnya itu dari unit satu generator yang diketahui dari data PLTU pangkalan susu itu dapat tuh 42,5 P1 ditambah 1,0521. Nah, kemudian ada pun juga persamaan karakteristik input dan output dari generator unit 2 itu didapat itu 40,1 P2 ditambah 1194,9. Kemudian ada pun juga optimasi untuk menggunakan biaya tambahan yang sama itu dengan optimasi biaya saat beban pertama atau data pertama itu total itu 277 MW. Nah, di mana kita tuh mencari lambdanya terlebih dahulu. Di mana untuk mencari lambda itu nilai dari optimasi biaya saat beban 277 MW itu dikali dengan nilai A1 atau unit 1, kemudian dikali dengan A unit 2, kemudian ditambah A unit 2 dikali dengan B unit 1, ditambah A unit 1 dikali dengan B unit 2. Kemudian dibagi dengan A unit 2 ditambah dengan A unit 1. Nah, kemudian dimasukkan angka-angka tersebut, kemudian didapatkan itu sebesar 6.840,795. Nah, setelah didapat nilai lambda, kita dapat mencari nilai P1, P2, F1, dan F2, dan juga F total. Nah, untuk nilai maksud dari P dan F itu, jadi P itu merupakan keluaran daya, ya, keluaran daya, kemudian F itu masukan dari bahan bakar. Nah, didapat tuh dari rumus itu di mana untuk P1 itu nilai lambda dikurangi P unit 1 dibagi dengan A unit 1. Didapat itu sebesar 136,2205 MW. Untuk P2 itu lambda dikurangi dari P unit 2 dibagi dengan A unit 2 itu dapat 140,795 MW. Kemudian untuk diperoleh persatuan biayanya yaitu nilai F itu untuk F1 itu A1 dikali dengan P1 ditambah dengan B1. Itu didapat itu 6.840,812 dolar. Kemudian untuk F2 itu A2 dikali P2 kemudian ditambah B2 itu didapat itu 6.840,779 dolar. Nah, kemudian untuk FT itu tinggal ditambah F1 dan F2-nya itu didapat itu adalah 13.681,591 dolar. Oke, untuk pengoptimalan beban berikutnya, untuk beban yang ini kan baru pada saat hour 00. Nah, nih hour 00. Kemudian untuk jam-jam berikutnya itu jam 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga jam ke 23.00 itu tuh hasil perhitungan tinggal diulang lagi, tinggal dimasukkan ulang lagi dari nilai dicari dulu nilai lambda yang baru, kemudian dapat nilai P1, P2, kemudian dapat nilai F2. Itu dengan melalui pendekatan linear regressionnya ya. Nah, di sini ada hasilnya. Itu di mana hasil pengoptimalan metode biaya yang sama itu dan juga ada perbandingan optimalisasi dari yang telah kita hitung itu dengan juga ada perbandingan melalui Yates method. Yates method yang telah kita hitung tadi. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan Yates method ini yang kita hitung true cost ini adalah biaya asli dari pembangkitnya. Dari kemudian IS method ini maksudnya itu adalah yang kita hitung. Jadi itu kita bisa prediksi berapa perlu biaya disiapkan pada pembangkit. Nah, secara perhitungan telah saya buat melalui Excel. Jadi pertama itu tentunya masukkan dulu data-datanya. Dan di sini ada satuan 1, satuan 2, dan juga data ban PLTU pangkalan susunya. Nah, pertama kan diketahui nilainya aja. Kemudian untuk di unit 1 dan 2 ini ditambah terlebih dahulu untuk mendapatkan totalnya agar kita bisa proses untuk hitung mencari lambda. Nah, di sini lambda, di sini saya sudah masukkan rumusnya ini seperti lihat di atas. Jadi rumus ini sesuai dengan yang ini, contoh dari pada saat jam 00.00. Kemudian didapat juga hasilnya itu pada saat jam-jam berikutnya hingga jam 23.00. Nah, untuk nilai P1 juga masukkan rumusnya di mana lambda dikurangi nilai P dibagi dengan A. Setelah dapat nilai P, kemudian ditambah juga P1, nilai P1 dan P2. Maaf, di sini saya tambahkan terlebih dahulu seperti ini kurang 2 ya. P1 dan P2 itu dapat nilai itu 277 ya. Itu yang tadi itu yang pertama itu. Kemudian F1. Nah, nilai F1 ini itu dimana nilai dari A1. Nah, kita tahu hasil regresi linear itu yang diketahui itu adalah dari persamaan yang ini ya. Nah, yang ini. Dari unit 1 42,5 di P1 ditambah 105
152,1, kemudian untuk unit 2 itu 40,1 P2 ditambah 1194,9. Nah, jadi setelah dapat dapat nilai F1 dan juga F2, itu kita cari juga nilai FT-nya. Jadi kita ini dia untuk biaya prediksi untuk produksi pembangkit gensetnya ya. Nah, di sini nih jadi kita tahu jadi berapa sih yang akan kita bisa siapkan RAB-nya seperti itu untuk pembangkit tersebut pada jam-jam berikutnya seperti itu. Nah, di sini juga telah dimasukkan dari true cost-nya dari data yang true atau asli itu dengan biaya prediksi melalui perhitungan regresi linear. Nah, setelah dapat di sini juga saya buatkan juga grafik di mana untuk hasil grafiknya ini tidak jauh beda. Ya, seperti lihat pada grafik tidak jauh beda. Untuk hasil perhitungan juga hasil true cost-nya rata-rata sama ya, hampir sama. Kemudian di sini juga saya membuat grafik perbandingannya. Di sini 50% berbanding juga 50%. Jadi sama ya rata-rata. Mungkin dia tuh beda tuh di koma-koma belakang ya. Sini contohnya nih saya contoh di rata-ratanya. Itu pada true cost itu senilai 13.404 dolar, koma 77077 gitu, misalkan di sini rata-ratanya. Kemudian untuk hasil perhitungan yang didapatkan dari case linear itu 13.408,20992 Jadi tidak jauh beda, hanya beda sedikit eh, lebih besar dari hasil perhitungan metode regresi linear. Ya nama juga RAB lebih baik, lebih dari hasil yang aslinya. Gitu. Jadi kita bisa menyiapkan biaya yang diperlukan untuk membangkit, jadi tidak kekurangan biaya. Nah, sini juga hasil perbandingan yang didapat itu untuk grafik perbandingan biaya bahan bakar input dan output daya yang dihasilkan oleh generator ada antara biaya aktual di lapangan ya true cost-nya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa biaya bahan bakar itu dari optimisasi menggunakan metode equal incremental cost atau YETS-nya kemudian dia lebih besar daripada biaya aktual ya sesuai dari tadi yang hasil yang saya dapatkan di melalui Excel. Eh, Kemudian perbandingan biaya bahan bakar antara biaya aktual di lapangan dan biaya optimisasi menggunakan metode biaya tambahan yang sama juga. Jadi hasilnya itu mirip-mirip seperti antara nilai true cost dan Yates methodnya di mana Yates method ini lebih besar, tidak terlalu jauh juga besar, lebih besar beda beda sedikit. Tapi tetap nilai dari Yates method itu lebih besar tentu ya pasti jadi agar kita bisa memprediksi berapa biaya yang perlu kita siapkan. Kemudian ada pun grafik perbandingan biaya bahan bakar dan persentase itu di mana persentase biaya bahan bakar ini diperoleh dari hasil antara total biaya metode biaya tambahan dan biaya aktual di lapangan dengan total biaya metode tambahan dan biaya aktual di lapangan dan dikalikan dengan 100%. Untuk penghematan yang diperoleh menggunakan metode equal incremental cost adalah minus 0,33%. Di mana nilai minus ini diperoleh dari pengurangan biaya bahan bakar aktual di lapangan atau true cost-nya yang lebih murah dibandingkan hasil dari perhitungan yang saya telah lakukan itu melalui Excel itu equal incremental cost. Oke, dapatkan untuk kesimpulan dari jurnal ini itu di mana untuk pertama kali input output PLTU pangkalan susu dengan pendekatan persamaan linear regression pada unit generator 1 yaitu DF1 per DP1 yaitu 42,5P1 ditambah 105 2 dan pada unit pembangkit 2 yaitu DF2 per DP2 itu sama dengan 40,1P2 ditambah 1,194. Nah, kemudian kedua itu hasil perhitungan menggunakan metode equal incremental cost dengan pendekatan linear regression ketika beban maksimum 278 MW adalah sebesar didapatkan 13.722,857 dolar per jam dan ketika beban minimumnya itu pada 263 MW adalah didapatkan 13.103,879 dolar per jam. Kemudian untuk yang kesimpulan ketiga itu hasil perhitungan menggunakan metode equal incremental cost menggunakan pendekatan regression linear atau least square itu memperoleh biaya minus 0,033% atau rata-rata dari biaya itu dapat 13,111 dolar per jam jika dibandingkan dengan nilai keberadaan di lapangan atau true cost-nya. Kemudian untuk yang keempat, perhitungan optimasi menggunakan metode equal incremental cost dengan pendekatan linear regression sebenarnya tidak terlalu layak untuk diterapkan di PLTU pangkalan susu karena biaya aktual di lapangan itu lebih murah jika dibandingkan dengan hasil perhitungan optimalisasinya. Oke, sekian terima kasih dari presentasi saya mengenai jurnal yang telah saya review dan juga telah saya buat juga perhitungan di Excel. Sekian terima kasih presentasi dari saya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.